Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iza Fernisa dengan NIM C1C023095 dari kelas F12 Akuntansi angkatan 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai pajak penghasilan pasal 22, meliputi impor, bendaharawan, dan juga industri tertentu. Tujuan dari pembuatan video ini sendiri yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CEQNL. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, kali ini saya memiliki beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian PPh pasal 22, yang kedua kegiatan impor dan ekspor, yang ketiga pembelian barang oleh bendaharawan, yang keempat pembelian barang oleh BUMN, dan yang terakhir penjualan hasil produksi industri tertentu. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi. Nah, definisi dari PPh pasal 22 sendiri yaitu menurut siti resmi, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah, instansi pemerintah dan instansi negara lainnya, atas penyerahan barang dan pembayaran yang dilakukan oleh instansi tertentu, termasuk instansi pemerintah dan swasta yang bergerak dalam usaha impor atau bidang kegiatan usaha lainnya. Nah, selain definisi ini, saya juga punya definisi yang lain, yaitu menurut Mardiasmo, pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan meliputi yang pertama, bendahara pemerintah, yang kedua, badan-badan tertentu, dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, itulah definisi dari PPh pasal 22. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai kegiatan impor dan ekspor. Nah, di sini ada objek dan tarif PPh pasal 22 atas barang impor. Yang pertama itu barang tertentu menurut lampiran nomor 1 PMK nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya menurut lampiran nomor 2 PMK nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Sedangkan yang ketiga itu atas impor kedelai, gandum, dan tebu terigu oleh importir yang menggunakan API atau angka pengenal importir itu dikenai sebesar 0,5% dikali dengan nilai impor. Dan yang keempat, barang selain barang tertentu yang menggunakan API itu tarifnya 2,5% dikali dengan nilai impor. Yang selanjutnya yaitu barang lain selain barang tertentu yang tidak menggunakan API itu tarif pajaknya 7,5% dikali dengan nilai impor. Sedangkan yang terakhir, barang yang tidak dikuasai atau dikenai PPh sebesar 7,5% dikalikan dengan harga jual lelang. Nah, selanjutnya atas ekspor objek dan tarif PPh atas ekspor itu yaitu komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonized system lampiran nomor 4 PMK nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah ekspor dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan pertambangan, dan kontrak karya. Nah, selain ada hal yang dikenai PPh, ada juga hal-hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh. Oke, kita lanjut. Beberapa hal juga yang perlu diketahui dari kegiatan ekspor dan impor ini. Yang pertama, siapa yang menjadi pemungut, kapan saat terjadinya terutang dan kapan saat terjadinya pelunasan, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara pemungutannya. Nah, untuk
pemungut PPh pasal 22 atas kegiatan ekspor dan impor ini sendiri ada dua, yaitu yang pertama Bank Devisa dan yang kedua itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, selanjutnya, kapan saat terutang dan kapan saat pelunasan kegiatan ekspor dan impor. Di sini atas barang impor yaitu saat terutang dan saat pelunasannya yaitu saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Sedangkan atas barang ekspor yaitu bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas barang ekspor. Nah, selanjutnya bagaimana cara pemungutannya? Nah, cara pemungutan atas barang impor yaitu disetor oleh importir melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Sedangkan atas barang ekspor disetor langsung oleh eksportir melalui kantor pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk penyetoran PPh pasal 22 ini dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Itulah hal-hal yang perlu diketahui dari kegiatan ekspor dan impor. Contoh perhitungannya bisa teman-teman pahami sendiri di sini karena saya mengambil contoh sederhana saja. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu objek dan tarif PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak. Nah, di sini pemungut pajaknya itu pemungut pajak pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang kedua ini yaitu bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan, yaitu atau bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Dan yang ketiga itu KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Nah, ketiga hal ini dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk dengan PPN. Jadi itu ada 3 yang menjadi objek dan tarifnya itu sebesar 1,5%. Selanjutnya, terdapat juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada 3 yang yaitu siapa yang menjadi pemungut PPh pasal 22-nya dan kapan saat terutang dan kapan saat pelunasan, dan yang ketiga bagaimana cara pemungutannya. Nah, siapa sih yang memungut PPh pasal 22 ini atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah? Nah, yang menjadi pemungut yaitu yang pertama bendaharawan, yang kedua KPA, dan juga pejabat penerbit surat perintah membayar. Dan kapan saat terutang dan kapan saat pelunasan, yaitu pada saat pembayaran terjadinya pembelian barang tersebut. Jadi itu langsung terjadinya saat terutang dan saat pelunasan. Dan bagaimana cara pemungutannya? Cara pemungutannya yaitu pemungutan PPh pasal 22 ini wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui dari pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Nah, selanjutnya saya juga mencantumkan contoh sederhana di sini atas perhitungan PPh pasal 22 bagi bendaharawan pemerintah. Silakan, mari kita pahami bersama-sama. Langsung saja. Nah, yang ketiga ini kita sudah masuk ke materi yang keempat nih. Objek dan tarif PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang meliputi yang pertama BUMN. Ini teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih apa itu BUMN. BUMN itu yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, yang selanjutnya ini badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Dan yang ketiga ini badan usaha yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Di sini meliputi PT Petrokimia Gresik, PT Semen Padang, PT Kimia Farma Apotek, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Nah, bukan hanya itu, namun masih banyak lagi badan usaha yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Mungkin kita semua bisa mencari info-info terkait secara lebih lanjut. Nah, ketiga hal tadi dikenai PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Sama seperti pengenaan bendaharawan tadi ya. Nah, sama dengan hal yang sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pembelian barang oleh BUMN ini, yaitu siapa yang menjadi pemungut, kan kapan saat terutang dan kapan saat pelunasan, dan bagaimana cara pemungutannya. Siapa yang memungutnya yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Dan saat terutang dan saat pelunasan PPh-nya itu pada saat pembayaran pembelian barang tersebut. Nah, cara pemungutannya, pemungutan PPh pasal 22 ini wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui. Langsung saja kita lanjutkan. Nah, di sini saya juga memberikan contoh sederhana. Di sini saya memuat isu mengenai PT Pertamina. Dan PPh yang dipungutnya 1,5% dikali dengan berapa nilai transaksinya, dan dapatlah itu. Nah, kita ke materi yang terakhir. Objek dan tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang pertama itu untuk penjualan semua jenis semen itu dikenai tarif PPh sebesar 0,25%, untuk penjualan kertas dikenai sebesar 0,1%, untuk penjualan baja dikenai 0,3%, untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat itu dikenai sebesar 0,45%, dan yang kelima penjualan semua jenis obat itu dikenai tarif PPh sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, ini ada kaitannya dengan PPN. Lanjut. Sama juga seperti sebelum-sebelumnya, kita harus mengetahui dulu siapa yang memungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu, yaitu yang menjadi pemungutnya badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Dan kapan saat terutang dan kapan saat pelunasan, yaitu saat terjadinya penjualan. Pada saat penjualan berarti langsung terjadi terutang dan pelunasan. Dan bagaimana cara pemungutannya? Cara pemungutannya yaitu pemungutan PPh pasal 22 ini wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, selain itu, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak PPh pasal 22 dalam 3 rangkap, yaitu yang pertama, lembar ke-1 itu untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai laporan bulanan kepada KPP, dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak PPh pasal 22, dan yang terakhir lembar ketiga itu sebagai akte pemungut pajak yang bersangkutan.
Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu. Lanjut. Nah, di sini saya juga memberikan contoh kecil, contoh sederhana mengenai perhitungan PPh atas penjualan produk tertentu. Mungkin bisa teman-teman baca. Baik. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pajak penghasilan pasal 22 merupakan instrumen pemungutan pajak di sektor tertentu yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam konteks impor, PPh pasal 22 dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke dalam negeri dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa importir memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sejak awal proses perdagangan internasional. Selain itu, bendaharawan pemerintah berperan sebagai pemungut PPh pasal 22 dalam transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pemungutan oleh bendaharawan ini memastikan kepatuhan pajak dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Selain itu, di sektor industri tertentu seperti industri semen, baja, otomotif, dan kertas, PPh pasal 22 dipungut dari hasil penjualan produk. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor-sektor strategis dan mendorong penerimaan pajak yang lebih cepat serta stabil. Jadi, secara keseluruhan, PPh pasal 22 ini membantu memperkuat basis penerimaan negara melalui pengaturan yang ketat dari industri pemerintahan dan industri tertentu yang berkontribusi besar terhadap perekonomian. Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.